Halo, selamat pagi, Bu. Nama saya ada Maxian dan saya bersama dengan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai UAS dari soft skill. Nama dari kelompok saya ada Angelina, ada Anindira, ada Michael, dan ada Puan. Silakan next. Berikut ini adalah artikel yang digunakan, yaitu Rusia masih serang Ukraina, berhasilkah misi perdamaian Jokowi? Silakan next. Jenis-jenis klaim. Pertama ada klaim, yaitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menjalankan misi perdamaian dengan melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Untuk non-klaim, jadi efektifkah ikhtiar Jokowi menghentikan konflik di Eropa Timur itu? Bentuk klaim faktual, Jokowi mengunjungi Presiden Zelensky di Ukraina pada Rabu 29/6. Klaim nilai, Rusia tidak ingin mengulangi kebodohan Amerika Serikat yang keluar secara tiba-tiba dari Afghanistan. Untuk klaim subjektif, Hikmahanto mengatakan Jokowi telah melakukan langkah cerdas karena telah memberitahu bahwa peperangan ini akan memberikan dampak pada krisis pangan. Untuk klaim objektif, rudal Rusia menyerang sebuah apartemen di dekat kota pelabuhan Odessa, Ukraina. Laporan terbaru menyebutkan jumlah korban bertambah menjadi 21 orang. Silakan next. Untuk identifikasinya, karena perang Rusia-Ukraina ini merupakan sebuah masalah yang menjadi fokus dari dunia pada saat ini, data tersebut dapat divalidasi melalui sumber media lainnya seperti hasil misi perdamaian Presiden Jokowi atau laporan mengenai jumlah korban. Next. Untuk analisisnya, pertama adalah Jokowi mencoba untuk berundingkan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Perang tidak bisa serta-merta berhenti mendadak segera setelah Jokowi menjalankan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Kemudian setelah kunjungan Pak Presiden ke kedua negara itu, pada hari esoknya Rusia tetap melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Dan terakhir, Rusia menyerang sebuah apartemen di Ukraina dan jumlah korban perang bertambah sejumlah 21 orang. Next. Oke, baik, untuk evaluasinya, yang pertama, Presiden Jokowi melakukan langkah cerdas. Langkah yang diambil beliau adalah memberikan alasan bahwa perang kedua negara tersebut berdampak negatif terhadap pasokan pangan seperti gandum. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden esensinya ingin menyampaikan, terlepas dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, bahwa perang akan membawa penderitaan pada rakyat di Ukraina karena perang tersebut harus segera dihentikan. Kemudian untuk yang ketiga, gencatan senjata tidak akan dirasakan langsung, tetapi perlahan akan berkurang. Dan nanti kita akan lihat Ukraina bisa lakukan ekspor gandum dan Rusia juga bisa ekspor pupuk ke negara-negara berkembang. Selanjutnya ada 5 pola deduktif spesifik. Yang pertama ada modul ponens. Jika misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo berhasil, maka Rusia dan Ukraina akan berdamai. Misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo berhasil. Simbol argumen di atas, jika P maka Q, terjadi P, dan maka kesimpulannya itu terjadi Q. Kesimpulan premisnya itu Rusia dan Ukraina akan berdamai. Yang kedua ada modul tolerance. Jika misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo berhasil, maka Rusia dan Ukraina akan berdamai. Rusia dan Ukraina tidak akan berdamai. Simbol argumennya, jika P maka Q, non Q maka kesimpulannya non P. Kesimpulan premisnya, misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo tidak berhasil. Yang ketiga ada silogisme hipotesis. Jika misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo berhasil, maka Rusia dan Ukraina akan berdamai. Rusia dan Ukraina akan berdamai, jadi misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo berhasil. Yang keempat ada silogisme disjunktif. Misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang dijalankan atau tidak dijalankan oleh Presiden Joko Widodo, ternyata misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang dijalankan, jadi bukan tidak dijalankan misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Yang kelima ada dilema. Perang diduga sedang berlangsung di antara Rusia dan Ukraina.
maka Presiden Joko Widodo akan menjalankan misi perdamaian. Sedangkan perang tidak bisa serta-merta berhenti secara mendadak setelah Presiden Joko Widodo menjalankan kunjungannya. Oleh karena itu, Rusia dan Ukraina akan berdamai atau tidak akan dijalankan misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina oleh Presiden Joko Widodo dengan memberitahu dampak peperangan kepada kedua negara tersebut. Baik, untuk argumen kehadiran Presiden Jokowi di Ukraina dan Rusia sangat penting, di mana Presiden RI menawarkan diri menjadi mediator antara kedua negara yang sedang bersengketa tersebut. Kemudian untuk counter argumennya, sehari setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia, sehari setelah kunjungan Presiden Jokowi, Rusia kembali melancarkan serangannya ke Ukraina. Argumen induktif spesifik. Dalam argumen induktif spesifik itu terdapat 3 pola. Yang pertama ada pola argumen analogi. Jokowi telah menjalankan misi perdamaian dengan melakukan pertemuan kepada Presiden Ukraina dan Rusia. Pada hari selanjutnya, ternyata Rusia masih melancarkan serangannya ke Ukraina. Maka dapat disimpulkan perang tidak bisa serta-merta berhenti mendadak segera setelah Jokowi menjalankan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Lalu pola yang kedua ada argumen generalisasi. Perang tidak bisa serta-merta berhenti mendadak segera setelah Jokowi menjalankan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Jadi kedua negara tersebut tidak akan berdamai saat ini. Next. Lalu pola yang ketiga ada argumen kausal. Diketahui bahwa pada hari setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan kedua negara tersebut, ternyata Rusia masih melancarkan serangannya ke Ukraina. Pengetahuan kausalitas yang digunakan dalam premis ini adalah misi perdamaian Jokowi tidak bisa langsung mendamaikan kedua negara tersebut. Kesesatan dalam berpikir formal. Yang pertama ada argumen ignoratiam. Misi perdamaian Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia dinilai belum berhasil. Hal itu karena Presiden Rusia mengabaikan pesan damai Presiden Ukraina yang coba dijembatani Indonesia saat pertemuan di Moskow Kamis pada tanggal 30 Juni 2022. Presiden Putin terus melanjutkan aksi militer dan perang di Ukraina itu. Jadi dari segi misi perdamaian, saya tidak melihat adanya terobosan karena kalau misi perdamaian itu berarti konsep perdamaian diterima oleh kedua pihak, baik Ukraina maupun Rusia. Setelah hampir 8 tahun Jokowi ingin datang ke forum-forum internasional, sekarang saatnya yang tepat untuk memerankan politik bebas aktif. Seperti diamanatkan oleh Undang-Undang 1945, citra dan kesan bahwa Jokowi mulai pupus karena sering tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan internasional. Namun sekali berperan dalam misi perdamaian ini, maka sekarang sudah memainkan peran yang strategis bagi dunia. Next. Yang kedua ada argumentum baculum. Jokowi mengunjungi Presiden Zelensky di Ukraina pada hari Rabu. Jokowi kemudian mengunjungi Presiden Putin di Rusia pada Kamis. Namun keesokan harinya ternyata Rusia masih melakukan serangan terhadap Ukraina. Sebuah rudal Rusia menghantam sebuah apartemen di dekat kota pelabuhan Ukraina. Laporan terbaru mengatakan jumlah korban telah meningkat menjadi 21. Juru bicara pemerintah daerah Odessa mengatakan 21 orang telah dipastikan tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Para korban tidak hanya dari apartemen, tetapi juga dari 3 orang dari kamp liburan atau resort di depan apartemen. Seorang anak juga tewas oleh roket yang menghantam kamp liburan atau resort di dekat apartemen. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kami. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.